Salam, salam bahagia. Saya berdoa, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan atau berjudul Apakah Alkitab, Kitab Suci Orang Kristen, adalah buku sejarah atau buku rohani atau firman yang hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab atau Kitab Suci Orang Kristen ini bukan karena saya yang mencari, bukan karena saya yang memilih, tetapi karena Tuhan yang telah memanggil, memilih saya, dan yang mencari saya, sehingga kemudian ketika saya membaca Alkitab ini, saya sedemikian merasakan indahnya Alkitab ini, karena memang Alkitab ini bagi saya, menurut pendapat saya, adalah sejarah perjalanan kehidupan manusia. Tentu, kitab suci tidak menceritakan secara detail semua perjalanan sejarah manusia. Jadi, perjalanan hidup manusia yang berkaitan, yang berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang diceritakan dari Adam, Nuh, Abraham, dan seterusnya. Tetapi menurut pendapat saya, Alkitab ini walaupun relatif ringkas, namun disusun, ditulis dengan sungguh rapi, tertata, juga memiliki rangkaian tahapan yang begitu indah. Jadi, kitab suci ini menceritakan perjalanan kehidupan manusia dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ada Daud, Musa, dan seterusnya. Dan kemudian saya bisa membaca bahwa tulisan di Alkitab ini sungguh runtut, terpola, sehingga saya bisa membaca dengan nyaman, dengan enak. Dan kemudian Alkitab ini memang buku kerohanian. Jadi Alkitab ini menggambarkan perjalanan kehidupan manusia secara rohaniah. Bagaimana menggambarkan tentang perjalanan hidup iman manusia. Bagaimana iman Adam, bagaimana iman Nuh, bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Jadi memang Alkitab ini merupakan perjalanan sejarah hidup manusia, kemudian juga perjalanan hidup iman manusia kepada Tuhan. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana jatuh bangunnya iman manusia. Kemudian Alkitab ini, selain Alkitab ini buku sejarah manusia, perjalanan hidup manusia, juga buku tentang kerohanian, semakin lengkap bahwa Alkitab ini, kitab suci orang Kristen ini, adalah firman yang hidup. Banyak pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa, bagaimana beberapa orang yang mendapatkan hikmat rahmat karunia Tuhan dapat menulis tentang pengajaran-pengajaran Tuhan yang sungguh memiliki pengajaran yang melampaui daripada logika rasional manusia. Karena pengajaran di dalam Alkitab ini mengajarkan tentang sesuatu yang melebihi daripada kemampuan manusia.
yaitu misalnya kasihilah musuhmu, berikanlah berkat kepada orang-orang yang mengutuki dan membenci kamu. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang mengajarkan tentang kasih yang sejati, dan mengajarkan tentang bagaimana Tuhan mengasihi kepada manusia. Jadi saudara-saudaraku, bahwa Alkitab ini menjadi buku sejarah perjalanan hidup manusia, juga perjalanan hidup iman manusia yang ditulis apa adanya, dan firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup. Maksudnya bahwa firman Tuhan ini tidak hanya sekedar dibaca sebagai buku sejarah, tidak hanya sekedar dibaca sebagai buku kerohanian, tetapi Alkitab ini, kitab suci orang Kristen ini, harus dibaca sebagai firman yang hidup, yang mampu mengubahkan manusia dari kegelapan menuju ke terang. Alkitab ini selayaknya dibaca sebagai firman yang hidup, yang memberitahukan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, penebus manusia, mengalami penderitaan, menggantikan segala derita yang harusnya dialami oleh manusia, dan kemudian rela menderita, terluka, terhina, sehingga wafat di kayu salib, tercurah darahnya di kayu salib, sehingga dengan wafat dan darah tercurah tersebut bisa menebus dosa-dosa manusia, menjadi juru selamat manusia. Alkitab atau kitab suci orang Kristen ini sebagai firman yang hidup, karena di dalam Alkitab ini banyak pengajaran bagaimana hidup manusia menjadi baik dan benar. Jadi Alkitab ini mengajar agar orang memiliki sifat-sifat buah roh dan meninggalkan sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi yang bersifat keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Sehingga manusia menjadi semakin bersih, semakin kudus hidup dalam Tuhan. Jadi berbagai ayat firman Tuhan dalam Alkitab ini untuk mengajar manusia agar hidup dalam Tuhan, menyatakan kesalahan, dan juga memperbaiki kelakuan, perilaku, kedagingan, duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Alkitab ini adalah untuk membantu manusia semakin dapat dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, secara personal, karena Tuhan Yesus Kristus adalah perwujudan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, Tuhan adalah firman yang hidup, yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ada di dalam Bapa, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena Tuhan adalah roh, maka Alkitab ini juga membantu manusia untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi firman itu adalah ada di dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan menjadi manusia, dan firman itu menjadi manusia yang hidup bersama manusia. Dan untuk memahami hal tersebut, maka orang Kristen
selayaknya lah membaca firman Tuhan atau Alkitab ini atau kitab suci ini dengan secara kesungguhan hati, sehingga orang-orang Kristen termasuk saya dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dapat memahami ajaran-ajaran Tuhan, dan dapat semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai juru selamat penebus manusia. Selanjutnya di waktu yang akan datang saya akan mencoba untuk berbagi, sharing tentang pengajaran dalam Alkitab ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.